jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Ulangan 22 ayatnya yang ke-36. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolong dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah Israel, Allah kita. Ketika dirasa telah dekat ajalnya, Musa memilih untuk menyampaikan berkat-berkat dari Allah kepada umat Israel yang terbagi dalam beberapa suku. Di dalamnya juga Musa mengingatkan kepada bangsa Israel tentang Allah, mengingatkan betapa beruntungnya umat Israel. Apa yang membuat umat Israel beruntung dan mengapa Musa menyampaikan hal ini? Mari kita sama-sama merenungkannya. Keberuntungan Israel telah terlihat dari sejarah awal terbentuknya bangsa ini. Ia telah dipilih Allah secara khusus yang melaluinya Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya kepada bangsa-bangsa yang lain. Allah yang tidak pernah gagal dalam segala hal. Umat Israel harusnya bangga dan bersyukur punya Allah seperti Allah Israel. Oleh karena itu Musa sebelum berakhir masa hidupnya, ia memandang penting untuk mengingatkan Israel akan keberuntungan atau keistimewaan yang mereka miliki, yaitu Allah Israel. Ini merupakan kehormatan Israel. Setiap bangsa memegahkan Allahnya masing-masing. Tetapi tidak ada yang mempunyai Allah yang dapat dibangga-banggakan seperti Allah Israel. Kuasa dan wewenangnya berdaulat. Ia berkendaraan melintasi langit dan dengan teramat megah dan agung di atas cakrawala. Berkendaraan melintasi langit menandakan keagungan dan kemuliaannya. Yang di dalamnya ia menyatakan dirinya kepada dunia yang di atas. Dan bagaimana ia mempergunakan pengaruh-pengaruh langit dan apa yang diturunkan oleh awan-awan untuk mewujudkan rancangan-rancangannya sendiri di dunia bawah ini. Ia mengatur dan mengendalikan semuanya itu seperti manusia mengendalikan kuda yang ditungganginya. Ketika ada sesuatu yang harus dilakukan bagi umatnya, ia berkendaraan melintasi langit untuk melakukannya. Karena ia melakukannya dengan cepat dan kuat, tidak ada seteru yang dapat memperkirakan atau menghalangi laju gerakan dia yang berkendaraan mengatasi langit. Itulah tafsiran dari Matthew Henry. Betapa luar biasanya Allah yang dimiliki oleh Israel. Allah Israel. Allah yang tidak dapat ditandingi oleh Allah lain, oleh ilah lain yang ada di dunia ini. Baik dalam kemahakuasaannya, baik dalam wewenangnya, ataupun dalam keagungannya. Tetapi bukankah kita yang telah sungguh-sungguh percaya kepadanya pada saat ini adalah juga atas rancangan dari Allah yang disebut Allah Israel itu? Ia telah mengatur tentang kita sejak kekekalan, baik lahir di mana dan di waktu kapan, asal suku kita mana, bagaimana jalan hidup kita sampai di akhirnya. Yang di dalamnya bagaimana juga cara kita mengenal dan percaya kepada Dia
Ia telah mengaturnya dengan begitu luar biasa. Indah bukan? Seperti dalam Roma 8 ayat yang ke-33 dikatakan, siapakah yang menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Dari sini kita belajar bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa. Ia adalah Allah Israel yang begitu luar biasa dalam mengatur segalanya. Padahal keberdosaan kita seharusnya membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi kasih yang dimilikinya yang begitu luar biasa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib membuat kita dapat memperoleh berkat jasmani. Lebih lagi berkat rohani yang tak terkira, yaitu keselamatan. Maka melalui renungan ini kita pun juga diajak untuk berbangga, untuk bersyukur punya Allah seperti Ia, Allah yang begitu luar biasa dalam segala hal. Allah Israel, Allah kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh merenungkan renungan singkat pada pagi hari ini. Kami diingatkan tentang begitu luar biasanya Engkau Allah kami, Allah Israel, yang telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan-Mu, yang di dalamnya Engkau menyatakan kemuliaan, kebesaran-Mu, sehingga bangsa-bangsa yang lain pun dapat melihatnya dan menjadi percaya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami pun bersyukur karena Engkau telah memilih kami, merancangkan begitu baiknya kehidupan kami. Terlebih lagi kami yang dirancangkan dan telah diatur untuk percaya sungguh-sungguh kepada Engkau melalui pengorbanan Kristus. Terima kasih, biarlah semua yang telah kami terima selalu mengajak kami, selalu mengajar kami untuk bersyukur, untuk berbangga punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah hidup kami pun memuliakan nama Tuhan. Ampuni Tuhan akan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.